Baik, presentasi selanjutnya desain dan perancangan multimedia. Ya betul kah? Desain dan perancangan multimedia. Pada pertemuan ketujuh yaitu desain animasi. Oke, next. Ya, dalam presentasi kali ini saya akan membahas mengenai desain animasi ya, termasuk prinsip animasi, penggunaan Adobe Animate dan After Effects, dan praktikum pembuatan animasi sederhana. Yang pertama adalah prinsip animasi. Ada squash and stretch. Teknik ini membuat objek terlihat lentur dan realistis saat bergerak. Ya, seperti mana di contoh. Jadi ini adalah tekniknya agar terlihat lentur. Selanjutnya adalah anticipation. Teknik ini membuat isyarat kepada penonton tentang apa yang akan terjadi selanjutnya dalam animasi. Ya, jadi seperti mana pada contoh ya. Di sini ada antisipasi. Jadi dia akan membuat action terlebih dahulu dan memberikan isyarat kepada penonton apa sih yang akan dilakukan di kedepannya. Seperti di gambar ya, di situ ada natural anticipation. Di situ dia mau ancang-ancang, jadi mengisyaratkan kepada penonton ini pasti mau loncat nih kayak gitu. Itu adalah anticipation. Kemudian ada staging. Teknik ini memastikan bahwa elemen terpenting dalam animasi terlihat jelas bagi penonton ya. Jadi bahasa blocking lah bahasanya itu. Ya sama kayak blocking. Jadi di sini teknik pengambilan kamera ya. Jadi bagian yang jelas dilakukan itu agar terlihat kamera. Itu adalah good staging dan poor staging. Jadi tidak kelihatan apa yang sedang dilakukan kalau miring ya. Contohnya seperti staging ini ya. Seperti itu. Kemudian ada strike head, action and pose to pose. Teknik ini adalah dua cara berbeda untuk membuat animasi. Strike head action melibatkan menggambar setiap frame secara berurutan, sedangkan pose to pose melibatkan menggambar pose kunci terlebih dahulu dan kemudian mengisi celah-celah. Nah, jadi di sini ada dua ya, ada strike head yaitu menggambar perlahan-lahan seperti yang di sebelah kiri gambarnya situ. Dia menggambar step by step menuju suatu aksi. Ya, dari bangun, contohnya dari bangun ke loncat. Jadi dia gambar step by step kecil ya sampai ke loncat. Kalau yang pose to pose dia menggambar yang sebelah kanan, dia akan menggambar poin-poin aja. Jadi kayak jalan, contohnya kayak katak gitu ya, katak. Jadi dia lompat di atas, kemudian jatuh dan mendarat. Jadi 3 gambar dulu yang digambar, baru digambar ke strike headnya. Jadi ada 2 metode untuk pembuatan animasi. Kemudian ada follow through and overlapping action. Teknik ini membuat animasi terlihat lebih realistis dengan menunjukkan kelanjutan gerakan setelah objek berhenti bergerak. Nah, di sini kayak efek ya, efek. Jadi ketika kita berhenti bergerak, ya ada efek angin atau efek angin dari rambut atau efek apa yang bergerak sehingga membuat gambar itu terlihat lebih realistis. Kemudian ada slow in and slow out. Teknik ini membuat animasi terlihat lebih halus dengan memperlambat gerakan di awal dan di akhir setiap gerakan. Contohnya pada gambar, jadi dia memperlambat gerakan di awal dan di akhir. Kemudian ada arch. Teknik ini membuat animasi terlihat lebih alami dengan membuat objek bergerak dalam lengkungan. Contohnya pada gambar ya, objek untuk memutar tangan ya, jadi
uh, melingkar seperti itu agar terlihat lebih realistis. Ada secondary action, adalah teknik animasi yang menambahkan gerakan sekunder ke karakter dan objek. Gerakan ini berfungsi untuk memperkuat gerakan utama dan membuat animasi terlihat lebih realistis dan hidup. Jadi seperti di gambar ya teman-teman. Di sini sama juga kayak efek juga. Jadi agar terlihat gerakan itu terlihat lebih realistis ya. Jadi yang saya jelaskan dari awal sampai akhir tadi adalah bagaimana sih biar animasi itu yang kita gambar terlihat lebih realistis. Apa aja sih efek-efek ya, gerakan-gerakan atau apa yang ditambahkan agar tidak kelihatan kaku seperti itu. Ini salah satunya secondary action, action kedua, entah itu tupai yang tadi loncat kemudian pas berhenti dia mengepek-ngepek buntutnya atau telinganya atau selanjutnya adalah exaggeration. Teknik ini membuat animasi lebih menarik dengan dia melebih-lebihkan gerakan dan ekspresi. Jadi kayak bahasanya hyperbola expression ya. Jadi ekspresinya yang seperti digambar. Jadi dia kaget melihat objek di depan, kemudian matanya keluar dan ya mukanya mulutnya menganga. Dan yang di sebelah kanan juga ini adalah narration, adalah untuk melebih-lebihkan gerakan. Nah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip animasi tadi. Oh ya, ini belum teman-teman. Prinsip-prinsip animasi tadi, panduan yang membantu animator menciptakan animasi yang realistis dan menarik, agar terlihat tidak kaku oleh penonton. Jadi tadi adalah prinsip-prinsip yang digunakan oleh animator. Selanjutnya adalah penggunaan Adobe Animate dan After Effects. Ini untuk aplikasi untuk membuat animasinya ya teman-teman. Ya, di sini ada cara penggunaannya ya, langsung cara penggunaannya ada Adobe Animate dan After Effects. Yang pertama adalah Adobe Animate, atau biasa ini adalah Adobe Family ya, ikonnya itu AM, adalah perangkat lunak. Ini dirancang khusus untuk animasi 2 dimensi ya, memiliki banyak fitur yang memudahkan membuat animasi seperti alat menggambar, alat rigging dan alat timeline. Jadi bisa membuat animasi bergerak. Oke, next. Dan ini adalah After Effects ya, icon AE ya. Perangkat After Effects ini perangkat lunak yang lebih serbaguna daripada Adobe Animate, tapi digunakan untuk membuat animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Memiliki banyak efek dan fitur canggih yang dapat digunakan untuk membuat animasi yang kompleks. Jadi beda daripada Adobe Animate tadi. Ini di sini ada ditambahkan lagi fitur 3D-nya. Kemudian ada fitur-fitur canggih yang membuat animasi kita itu bisa kita tambahkan efek-efek yang kelihatan lebih realistis lagi, sehingga tidak kaku dan bisa membuat animasi-animasi yang lebih kompleks lagi, yang lebih sulit lagi lah, yang menggunakan After Effects. Lalu kemudian perangkat lunak yang terbaik tergantung pada kebutuhan desainer ya. Jadi yang mana yang terbaik itu tergantung kepada kebutuhan desainer lagi, dikembalikan ya. Jika desainer ingin membuat animasi sederhana atau 2 dimensi saja ya, Adobe Animate adalah pilihan yang terbaik, karena ini Adobe Animate dan After Effects ini berat teman-teman, berat, jadi gampang hang ya, walaupun grafis tinggi, prosesor tinggi, tapi kadang-kadang 2 aplikasi ini kadang hang juga. Jadi tadi kalau Adobe Animate ya, kemudian pilihan yang baik jika ingin membuat animasi yang lebih kompleks, yang ingin menggunakan efek 3D juga dengan banyak efek ya, After Effects adalah pilihan yang
jadi baik. Yaitu, jadi tergantung mana aplikasi yang terbaik adalah tergantung pada kebutuhan desainer. Ya, selanjutnya adalah praktikum pembuatan animasi sederhana. Langkah-langkahnya, langkah simpelnya membuat sketsa karakter, kemudian dites sketsa di komputer menggunakan perangkat lunak animasi untuk membuat karakter bergerak, tambahkan efek dan suara ke animasi, simpan ekspor animasi. Nah, ini ada videonya. Ya teman-teman. Oke, tadi videonya memang saya cari Pak di internet, adanya ini untuk desain animasi 3D model menggunakan aplikasi yang berbeda. Jadi kurang lebih seperti itu untuk aplikasi yang berbeda dari aplikasi yang tadi, kan kurang lebih seperti itu untuk pembuatannya. Saya nggak nemu Pak videonya yang ini videonya um, nah, contohnya ini untuk pembuatan animasi di After Effects. Ya, kita lihat gambarnya aja untuk teman-teman bisa lihat di YouTube. Ya, ada ikonnya di tengah, ya ada objek, kemudian ada timeline di bawah. Ini bisa diolah gitu. Ini video pembuatan animasi yang tadi ya. Kemudian kita langsung kesimpulan. Animasi adalah cara yang bagus untuk menceritakan sebuah cerita, menyampaikan informasi, atau hanya bersenang-senang. Dengan mempelajari ya prinsip-prinsip animasi, kita bisa menggunakan perangkat lunak yang tepat dapat membuat animasi Anda sendiri. Jadi videonya itu Pak, saya animasinya menggunakan videonya nggak dapat di YouTube, jadi dapatnya contohnya. Oke, terima kasih untuk presentasi yang kedua.